Bukan cuma disayang tapi kayak baby atau apa-apa kita ke hotel you how much Oh, for ada kata ke hotelnya itu. Iya, atau misalnya nih how much for one night. Oh, Itu kan sempat ada gitu. ada. Jadi Itu di Kuta. di Kuta kita jalan-jalan aja, terus ada banyak Kang ojek atau Grab atau apa-apa. Jadi mereka juga nawarin gitu. Oh, mereka yang nawarin. Iya, kayak hal-hal maaf ya secara seksual atau Oh ya? iya gitu ada. Drivernya yang nawarin begitu? Ada. Oh, Ya. akhirnya bule Barbie sepil umur di sini. Yang penting belum nikah aja. Serius belum pernah nikah? Enggak, Belum nikah yang kedua kalinya mungkin? enggak, aku belum janda piring. Belum janda piring? Iya, belum. Serius? Iya. Kawin? Masa nggak makan babi? Kan Di enak. Jerman pernah makan. Di Jerman pernah? Iya, di Jerman Gimana? selalu Suka makan. nggak? Enggak kan kalau misalnya mau perbaiki keturunan harusnya kan lebih hitam. Oh Ya gitu. kan? Oh berarti Daria mau perbaiki keturunan? Iya. Bule Barbie. Halo. Kamu aslinya bening sekali ya. Oh iya, Kontras dengan aku nih. kopi susu ya. Kopi susu. Waduh, makanya tadi waktu baru pertama lihat kan, wah, buset, bening banget nih. Iya, baru aja keluar dari mobil. Wah, Nah, ini Bule Barbie kok kamu masih di Bali? Katanya nggak suka Bali, gimana ini? iya aku kan masih tinggal di Bali karena keluarga aku juga tinggal di Bali sekarang. Oh, sama keluarganya tinggal di Bali? Iya. Oh, Sama ibunya dan sama kakaknya. Terus kucingnya juga. kucingnya? Iya, kucingnya di bawah juga. Oke. Berarti beneran udah pindah atau gimana ini? Udah pindah dari Bandung gitu ya? Iya sebenarnya aku cuman ikutin mamanya aja. Jadi kita fleksibel dan dari Bandung kita udah pindah ke Bali. Berarti pindah stay di Bali atau nanti balik ke Bandung lagi? Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Oh, nggak tahu. Masa Iya. Bali seindah ini kamu nggak suka? Itu aku herannya. Kamu sampai bikin postingan Bule Barbie nggak suka Bali gitu ya? Judulnya ya di thumbnail nggak suka Bali. Kurang suka sama Bali ya. Nggak suka bahasamu kurang bu. Oh di penjelasannya mungkin kurang Ya suka. di postingan kurang suka sama Bali. Oh, kurang suka sama orangnya atau tempatnya atau gimana itu? Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan kurang suka sama Bali itu maksudnya sebenarnya orang-orang. Jadi perilakunya yang ada di Bali. Sikap orang terhadap Bule Barbie yang Bule Barbie nggak suka gitu. Bener. Jadi hal-hal yang aku mengalami secara pribadi kurang suka sama perilakunya gitu. Jadi maksudnya kayak apa ya? Aku nggak bisa kayak benci sama tempatnya atau apapun karena itu kan indah gitu. Bali indah banget. Kalau soal tempat Bali indah soal banget. tempat nggak bisa bilang apa-apa. Di gitu. Indonesia terindah lah ya. Bener. Tapi kalau soal kurang suka, yang dimaksud itu kurang suka sama perilakunya yang aku mengalami secara pribadi. Yang paling membuat Bule Barbie, aku panggil kamu Bule Barbie atau Daria Daria ya? Daria lah ya. Biar Boleh. lebih pendek lah ya. Yang Daria nggak suka, paling membuat kesal itu perilaku yang gimana? Mungkin yang lebih ke cheating, jadi banyak penipuan. Oh, penipuan itu paling banyak yang membuat Iya. kamu. Mungkin yang ya. penipuan sama juga kayak apa ya? Kehujatan yang Dihujat. Dihujat di mana? jadi seperti aku sudah sebut Jelaskan. di blognya, misalnya nih aku jalan di pantai, terus banyak orang bilang, misalnya nih, oh sayang atau yuk kita hotelan atau hal-hal seperti itu, dan tentu saja aku kan nggak bereaksi, dan abis itu dipanggil sombong anjing, diteriakin, sampai aku oke. kayak Itu di pantai mana? Pantai mana? di Kuta, Di Kuta. di Kuta. Kamu udah berapa kali ke Kuta? Udah 3-4 kali.
Oh, yang kemarin yang ketiga kali empat. Sebelumnya berarti sudah pernah. Sebelumnya gitu juga atau Oh baru? belum, sebelumnya belum pernah ke Pantai Kuta. Oh, itu tumben. Jadi aku pertama kali kayak mau misalnya jalan-jalan, mau explore Bali, terus pergi ke Pantai Kuta, mau jalan-jalan aja, terus tiba-tiba ada kayak kehujatan itu dan aku sampai hampir apa ya? Soalnya aku orangnya sensitif. Oh, sensitif. Ya, Oke, jadi kalau misalnya ada siap, apa-apa siap. overthinking gitu. Oh. Dan itu hal iya, yang aku mengalami gitu. Jadi aku sampai mau ceritain hal-hal yang kurang enak aja karena aku di tiap konten kayak bikin video positif dan kemungkinan juga ada Mereka kayak tahu nggak? negatif. Kamu bule Barbie yang ngomong, "Hei sayang, ke hotel yuk." Yang ngomong itu tuh mereka tahu kamu bule Barbie atau mereka taunya Ada yang tahu, tapi ada yang juga nggak tahu. Karena begini, setahu aku, kan aku orang Bali ya. Kalau bule kan anggapannya pasti nggak ngerti kan bahasa Indonesia. Iya. Jadi kita bebas mau hei sayang gini. Wah, toh juga dia nggak ngerti gitu kan. Gitu. Sebenarnya niat mereka itu nggak seperti itu mungkin juga niatnya memang jelek. Mungkin saya kan nggak tahu kondisi di lapangan kan. Dan di Kuta itu memang sejarahnya dulu itu memang banyak tempat banyak gigolo di sana. Tahu gigolo? Nggak tahu gigolo? Nggak. Apa tuh gigolo? Kalau lawannya PSK lah. Tahu PSK? Pekerja seks. Oke. Pekerja seks dulu, tapi lelaki. Kalau lelaki namanya gigolo. Paham? Gay. Bukan. Jadi ada lelaki, misalnya aku, contohnya aku lah ya, misalnya aku ke sana, tapi menawarkan diri lah, nyamperin bule cewek gitu. Oh, laki? Laki. Gitu dulu. Sekarang itu dulu ya. Dulu setahu aku dulu gitu, karena Kuta terkenal di sana memang banyak gigolo di sana. Oke. Bukan bule sih, ada yang wisatawan domestik gitu yang ke sana kan, mereka tante-tante atau mungkin saya dengar bule juga ada yang nyari gigolo itu gitu. Ya pasti. Pasti ya. Setahu kamu ada yang gitu? Sebenarnya setahu aku mungkin budaya barat. Jadi misalnya dari aku kan, budaya barat itu kalau misalnya ke Bali kan pengennya liburan, pengen kayak healing, terus nggak kenal siapa-siapa. Pasti pengen lah di kayak liburan gitu. Pasti pengen lebih terbuka, have fun gitu. Jadi kemungkinan juga orang-orang yang ada di pantai itu mungkin mereka pikir pasti semua bule kayak gitu, pasti suka gitu. Padahal nggak semua gitu. Nah, dari background itulah aku menyampaikan mungkin karena ada sejarah begitu di Kuta, jadi dianggapnya kalau bule bisa digodain gitulah dianggap kan. Mungkin karena Daria aja yang sensitif itu mungkin ya. Tapi menurut Daria tetap nggak pantas itu. Sayang itu kenapa harus marah kalau dipanggil sayang? Bukan cuma disayang tapi kayak baby atau apa-apa, kita ke hotel how much for ada kata ke hotelnya itu. Iya, atau misalnya nih how much for one night. Oh, itu kan sempat ada gitu? Ada. Jadi bukannya cuman kayak sayang-sayang gitu, enggak, tapi how much for one night, dan itu udah jelas hal-hal yang mereka serius atau bercanda? Kan bebas. Serius gitu, atau bercanda itu kan tetap istilahnya lempar batu lah. Kalau dia nanggepin mau gitu kan. Berarti itu di Kuta? Di Kuta. Itu sampai ada juga di mana ya? Kuta kan besar ya. Ada di daerah Seminyak Kuta, nggak tahu daerahnya mana. Canggu Berawa. Canggu aku jarang ke. Jarang. Kuta, Berawa, Canggu, Seminyak itu aja sih yang saya tahu. Saya kurang tahu. Ya daerah sana lah. Kurang tahu ya. Ya sekitar sana lah gitu ya berarti ya. Itu gimana di sana? Di situ juga kalau misalnya jalan-jalan di malam hari gitu, terus
kayak kita jalan-jalan aja, terus ada banyak Kang Ojek atau Grab atau apa-apa. Jadi mereka juga nawarin gitu. Oh, mereka yang nawarin? Iya, kayak hal-hal maaf ya secara seksual atau Oh ya? iya gitu ada. Drivernya yang nawarin begitu? Ada. Aku sampai sama ibu, aku sama kakakku jalan di malam hari itu belum sampai jam 10 malam. Ada. Belum jam 10? Belum jam 10. Aku jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan di pinggiran itu ya? Bukan pantai tapi kayak ada banyak coffee shop sama resto. Oke. Di trotoar, trotoar, jalan di trotoar, terus ada orang-orang yang menawarkan itu. Iya, gitu. bener. Intinya berapa satu malam sama kamu gitu? Iya, jadi itu yang bikin nggak enak aja, rasanya kurang enak aja. Tapi setahu kamu ada nggak sih bule yang mau? Mungkin, aku kan nggak tahu. Kan udah sering ke Bali. Berapa kali ke Bali kalau dari sekarang? Ini kali ketiga. Seumur hidup. Dan waktu aku pertama kali ke Bali itu cuman 3 hari. Itu aku kerja. Dan kali kedua itu tahun ini Februari. Aku ke Bali juga buat 10 hari. Abis itu sekarang gitu. Jadi cuma 3 kali ke Bali. Oke. Aku kalau lihat kamu itu kok kayak istri temen gue loh. Oh iya? Nora Alexandra. Ada artis dari Bali namanya Jering SID, itu kamu cari aja di Instagramnya. Istrinya bule juga kan? Ya mirip kamu. Oh iya. Tapi kamu lebih muda gitu. Nah, lanjut masalah keluhan Daria di Bali. Sebenarnya kan aku kalau lihat dari postingan Mo Niluh itu kan kesannya boleh Barbie terlalu melecehkan Bali atau menjelekkan Bali. Cuman kalau aku memandang secara jernih, sebenarnya ini bagus juga kan diviralin sesekali. Biar kita juga orang Bali atau orang-orang yang tinggal di Bali, terutama Bali Selatan itu memperbaiki sikap gitu, sehingga ini mungkin yang mengeluh bukan cuma Daria kan. Ini Daria kan karena public figure mungkin. Public figure, kemudian disorotan. Terus bule-bule yang lain di Bali mungkin juga dia mempunyai persoalan yang sama. Cuman dia bukan influencer, nggak speak up, cuman menggerutu sendiri di media sosial Facebooknya sendiri gitu mungkin kan. Jadi ya cuman kenapa harus membuat judul yang boleh Barbie nggak suka Bali? Ya aku paham lah sebagai YouTuber kan untuk ada maksud untuk biar ditonton gitu kan pasti. Iya. Ya aku paham lah itu. Ada mungkin alasan di belakangnya. Ada. Apa itu? Kalau misalnya kita bikin judulnya Bule Barbie nggak suka sama Bali, pasti ditonton sama orang Bali. Oh, kamu tahu ilmu gitu itu dari mana? Maksudnya ilmu dari mana? Ilmu membuat judul, membuat thumbnail YouTube itu kamu tahunya dari mana? Belajar sendiri atau gimana? Enggak, cuman bikin sendiri gitu. Oh, karena kamu sudah bergelut di media sosial tuh udah lama ya? Udah 2 tahun. Oh, di YouTube 2 tahun. Oh enggak, YouTube cuman berapa ya? 1 tahun. Oke. Jadi sebenarnya tujuan aku adalah biar lebih banyak orang tahu bahwa ada gitu, ada hal-hal seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau semisalnya aku mengalami hal ini di Bandung atau Jogja, Surabaya, pasti aku juga kayak bikin video, oh ini ada di sini gitu. Biar ditonton orang, biar ditahu gitu. Kamu kan bilang di Bandung juga kamu ada yang begitu. Tapi kok nggak buat videonya? Karena mungkin di video yang kamu yang Daria share itu kan ada statement saya di Bandung juga memang ada di Bandung. Ada pasti banyak orang jahat ada di mana-mana gitu. Pasti ada di dunia ini kan ada banyak orang jahat.
Cuman di Bali aku lebih sering mengalami hal Lebih itu. sering. Jadi aku kan baru pindah 2 minggu setelah aku 3 tahun di Bandung. Baru pindah udah mengalami lebih sering daripada di Bandung. Dan itu bikin aku kaget gitu. Oke, seringnya itu seberapa sering? Hampir di semua tempat. Misalnya aku nyewa rumah ditipu. Aku mau Nyewa pesan. rumah ditipu. Ditipunya gimana? Jadi kita di Bandung, kita mau nyewa rumah dan kita kan gak lihat rumahnya langsung. Kita ngomong sama agentnya, terus agentnya bilang, oh di sini semuanya bagus, itu semuanya nggak rusak, semuanya aman gitu. Pas datang, Loh, kok beda gitu? ya kok semuanya rusak gitu, AC-nya rusak gitu, semuanya rusak, semuanya mohon maaf nggak bersih. Oh gitu. Dan pas kita ngobrol sama agentnya, mohon maaf ini ada air yang kayak dari wastafel-nya keluar gitu, jadi basah semua lantainya. Kita bilang boleh minta kayak panggil tukang airnya, soalnya takut juga rumah mereka sendiri jadi kolam renang gitu. Betul. Ya terus mereka bilang oh ya nanti. Dan abis itu tukang airnya datang 3 kali. Abis 3 kali ada hasilnya, tapi tetap aja rumahnya kotor. Dan pas kita nyewa juga ada kayak hewan-hewan di matras. Jadi harganya juga bukan kayak murah-murah banget gitu. Dan berapa emangnya kalau boleh tahu? Maaf itu privasi. Oke, siap. Itu privasi. 1 bulan sewa? 1 bulan. Itu rumah, villa atau apa? Lebih ke rumah. Rumah. Oke. Ya, di Nusa Dua. Di Nusa Dua. Dan itu bikin kita heran, tapi mungkin itu salah kita juga. Seharusnya kita dari Bandung kita harus lihat rumahnya dulu. Cuman kita nggak sempet lihat rumahnya karena agentnya bikin kayak video-video semuanya bagus, terus nggak ada yang rusak, tiba-tiba rusak gitu semuanya. Sampai kayak airnya kurang bagus. Apa ya, kalau misalnya pergi ke toilet kan airnya nggak bisa. Nggak bisa gitu. Iya, nggak bisa kayak cuci piring, juga kayak apa ya, buat masak. Apa tuh namanya? Wastafel. Bukan. Yang panasin kayak air atau apa? Oh, dispenser atau? Bukan. Yang mana ya? Kompor. Kompornya rusak, AC-nya rusak gitu. Jadi banyak hal-hal kecil. Sebenarnya kalau lihat dari sisi beli, sebenarnya nggak apa-apa kan. Cuman kalau kita dihitung semua kejadian ini jadi satu, pasti kesel, kecewa dan gitu, sedih. Tapi apakah kamu dengan kejadian itu kemudian pasrah nggak jadi tinggal di Bali, atau mungkin pindah di tempat lain, di Ubud? Udah pernah belum ke Ubud? Belum, tapi pernah kerja di situ. Di situ pernah. adem. Kerja apa? Mama aku kerja. Oh, di mamanya. Situ. Mamanya kerja. Tapi untuk sekarang kita sudah pindah ke Seminyak. Seminyak sekarang. Sekarang aku seneng banget kita ketemu orang baik di rumah nyewa kita baru. Oh, sudah pindah? Iya, sudah pindah. Dan kita senang banget ketemu orang baik di situ. Sudah ketemu orang baik sekarang? Iya, ketemu orang baik. Berarti nggak jadi pindah nih? Aku ikutin orang tua aja. Oh gitu. Orang tua gimana? Mau pindah atau enggak ini gitu? Soalnya saya kurang tahu. Itu kan ceritain hal yang aku mengalami. Hal yang perasaan aku. Aku nggak tahu kondisi seperti apa di orang tua aku atau kakakku gitu. Oke. Ini juga aku nonton tadi YouTube-nya kan, kurang ramah gitu. Kamu bilang, Daria bilang orang Bali yang tinggal di Bali ya mungkin kurang ramah. Itu gimana? Kok kan Bali terkenal orangnya ramah-ramah, kok bisa kurang ramah? Gimana? Emang aku kurang ramah sama Daria? Enggak, aku sebenarnya mungkin dari ini itu adalah bahasa. Maksudnya bukan orang Bali tentu gitu, tapi orang-orang yang tinggal di Bali.
Jadi mungkin juga dia kerja dari Jawa, mungkin dia kerja. ada bule juga, bule juga. orang-orang yang tinggal di Bali itu kan bisa Oke. termasuk bule juga. Oke, Ya. siap. Berarti orang-orangnya entah itu orang Bali asli, Bisa semuanya gitu. Semuanya itu yang kurang ramah. enggak. Maksudnya bukan semua orang di Bali kurang ramah, bukan. Oh, bukan. Tapi, bukan. Tapi maksudnya lebih ke apa ya? Lebih banyak orang jahat di Bali daripada yang aku pernah ketemu di kota-kota lain di Indonesia. Soalnya aku sering kan traveling ke Bogor, Semarang, Surabaya, Jogja, Tangerang. Tapi nggak pernah aku mengalami hal Seperti di Bali. betul. Karena di sini aku juga kayak misalnya jalan-jalan ke resto, tiba-tiba lihat di luar ada yang pukul-pukulan gitu. Dan hal seperti itu aku nggak pernah lihat di Indonesia. Di Bali? Iya, di Bali. Ada orang pukul-pukulan gitu. Iya. Bule atau bukan? Bule sama lokal. Gitu. Itulah yang menyebabkan orang Bali ini sekarang mindsetnya sudah agak berubah sama bule. Pasti. Setelah pandemi COVID ini sih. Kalau sebelum itu masih, karena orang Bali itu pikirannya kalau udah bule, satu pasti kaya. Dua, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa apalagi bahasa Bali. Meskipun ada yang bisa sampai bahasa Bali kan, tapi dominan pasti nggak bisa. Nah, jadi mereka menganggap bahwa bule itu kaya, jadi sehingga duitnya banyak dan jualan gini naikin aja harganya, naikin aja. Dan itu sudah dianggap sudah hal biasa di Bali. Bahkan sampai ada saya beli masuk ke sebuah toko kan. Berapa harganya, Bu? Gitu. Sekian, 1 juta itu. Ini harga bule atau harga lokal, Bu? Harga bule beli gitu. Oh, berarti ada harga bule, ada harga lokal gitu. Jadi Daria nggak tahu memang yang itu. Sebenarnya tahu sih, cuman ya Nggak cocok aja gitu. kalau misalnya kamu lama tinggal di Indonesia udah kan biasa sama harga-harga lokal gitu. Ya. Jadi Karena sudah terbiasa dengan harga lokal gitu ya. iya, karena kan aku dari Bandung. Iya, jadi sudah tahu, aku sudah kayak hafal harga seperti apa, misalnya di pasar harganya berapa, seberaha gitu. Oke. Tahu. Tapi kalau misalnya ditawarin 20 kali lipat jadi agak kenapa sih dimahalin gitu, pasti. Yang pengalaman Daria, harga apa aja yang di markup di Bali ini? Pertama kan Grab itu dari 7.000 jadi 200.000 gitu ya? Oh ya, nonton. 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 Itu benar itu? Bener. Di mana itu? Di mana ya? Seminyak, daerah Seminyak. Daerah Seminyak. Jadi sebenarnya kejadian ini sering aku mengalami di Bali. Cuman aku nggak sempet videoin, tapi waktu itu bisa videoin gitu. Ini saking kesalnya berarti. Ini yang kesekian kalinya gitu ya? Iya, jadi nggak, dulunya aku cuman aku nggak videoin, aku nggak mau videoin karena kan aku nggak kayak bikin vlog itu juga bahwa aku kurang kurang suka sama Bali gitu. Tapi pas aku pernah bikin, terus aku juga banyak dapat komentar-komentar seperti kamu bohong, pasti cuman gara-gara pengen viral gitu, pasti bohong. Jadi ya udahlah, aku videoin aja biar ada kayak bukti gitu. Lain Grab ini harga makanan di restoran itu misalnya? Oh, restoran nggak bisa kan, restoran nggak bisa. ya soalnya kan ada menunya. Tapi kalau misalnya tempat-tempat yang nggak ada menunya, atau misalnya panggil tukang siapapun, kalau misalnya ngechat bahasa Inggris, pasti gitu. Atau misalnya aku pesen kayak buat cewek-cewek nail art gitu, ya nail art untuk kuku ya, kuku. Dan setelah 1 hari udah lepas. Jadi itu mungkin masalah cewek-cewek. Iya. Jadi kukunya setelah 1 hari udah lepas, dan itu sebenarnya lumayan mahal harganya. Berapa kalau boleh tahu? Ya sebut aja berapa. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Waduh.
Dan Kuku pasang. ya, dan tentu saja kita kan kecewa. Kenapa kamu mau? Nggak nanya dulu ini berapa harganya gitu? Karena mama aku yang ngechat. Oh gitu. Mama aku yang Terus? ngechat tentang bikin nail art. Sampai adminnya nggak mau jawab. Jadi dia nanya harganya berapa. Adminnya bilang, oh bukan tukang. Tapi nail artistnya harus datang dulu, harus lihat dulu kondisi kukunya atau apa-apalah. Ya udah kita terima aja. Abis mereka bikin kuku, mereka bilang, oh 5 juta. Terus kita kaget. Kita kaget banget. Dan sebenarnya 3 cewek 5 juta. Dan Oh bertiga maksudnya. Yes. Daria, ibunya sama kakaknya. Bener. Dan Oh, saya kira sendiri. Oh, enggak Berarti satu orang itu berapa itu? Jadi 117 lah ya. Ya, 17 lah. 117 lah bertiga, satu orang ya. Dan kita sebenarnya nggak tahu harganya. Abis itu kita bayar. Abis itu kita bayar. Setelah 1 hari udah lepas kukunya. Biasanya kalau gitu nggak lepas 1 hari. Enggak, harusnya 4 minggu lah. Gitu ya. Iya. Oh, berarti dengan kualitas dengan harga nggak sesuai gitu. Iya, berarti. nggak sesuai. Kita nggak apa, mohon maaf, kita nggak apa-apa bayar lebih. Kita nggak apa-apa. Cuman harusnya Harus kualitas bener, sesuai dengan harga gitu. bener. Bener Terus di Bali dengan keindahan ini dengan harga yang segitu nggak cocok, nggak sebanding. Maksudnya kayak Maksudnya gimana? di Bali kan banyak tempat indah, bisa jadikan vlog gini. Dengan harga-harga yang ada di Bali itu terhadap bule belum sebanding gitu. Kayak gimana? Enggak sih. Jadi kayak biasa aja, kita biasa aja sama harga. Cuman kita apa ya? Masalahnya bukan duit. Bukan masalah duit. Masalah bukannya duit. Oke, Masalahnya oke. sakit aja kalau misalnya ada orang yang Harus- menipu. Jujur Bukan aja. masalah duit tapi transparansi gitulah. Jujur gitulah. Ya. Kejujuran. Kejujuran. Kalau misalnya beli, misalnya nih mau beli ayam geprek lah atau seblak, terus tiba-tiba beli tahu ini harganya seblak nih 15.000, tapi ditawarin 60.000 karena beli terkenal gitu. Pasti kayak rasanya, oh yaudah aku beli di tempat lain aja gitu. Tapi kan bagus juga untuk bagi-bagi rezeki kan. Kalau orang lokal di Bali itu nggak bisa gitu juga. Aku suka pergi ke panti asuhan. Oh. Aku emang suka pergi suka berbagi memang. Suka. Terus misalnya nih di Pli juga bisa lihat di blog aku juga kayak beberapa kali juga pergi ke panti asuhan, bikin vlog di situ, suka berbagi. Tapi kalau misalnya kamu mau beli sesuatu apa-apalah, terus harganya dinaikin, pengen nipu, rasanya nggak mau. Kita mau berbagi, tapi sama orang yang tepat. Pertama yang tepat dan yang jujur dari awal. Misalnya nih itu harganya seblak 15.000, ya udah kita bayar 15.000. Pada akhirnya kita kasih 100.000 lebih. Tapi kalau misalnya dari awal udah bilang, oh ini harga seblaknya 60.000, tapi padahal tahu kan 15.000, rasanya nggak mau gitu. Paham kan? Paham. Siap. Kamu sempat dilecehkan nggak sih di Bali? Lecehkan tuh apa? Itu udah termasuk ngajak ke hotel itu kan sebenarnya pelecehan verbal itu sebenarnya. Tapi kalau sampai dipegang gitu? Oh enggak. Sampai ya. sekarang enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Amin. Karena setahu aku yang viral di media sosial ini memang banyak sekali di kasus-kasus bule yang berulah di Bali, terutama plat R sama U ini yang jadi sorotan di Bali. Karena mereka sering di jalan itu nggak pakai helm. Iya. Terus ugal-ugalan kadang-kadang di jalan tuh pakai motor, dia berdiri di motor gitu, gitu ya. Kemudian kemarin lo viral, bule mencuri truk dicuri, mas ngamuk lah dia di Bandara Ngurah Rai, itu semua ditabrak itu. Oh iya ya, kayaknya aku nonton deh. Nah sempat nonton kan? Nah itu
banyak sekali bule-bule yang gitu di Bali yang sehingga membuat orang itu kesel kadang-kadang sama Pasti. bule gitu. Mungkin juga digeneralisir gitu kan. Tapi saya yakin nggak semua bule seperti itu. Iya. Ada juga yang baik, yang menghargai kan. Makanya aku sangat mengerti kalau misalnya ada orang Bali yang langsung kayak apa ya, sedih melihat postingan ini karena banyak sekali bule yang suka kayak nggak pakai helmet atau nggak menghargai aturan Bali gitu. Aku juga paham banget. Mungkin mereka juga pikir semua bule gitu. Jadi mereka lihat bule pasti gini gitu. Ya. Jadi aku paham banget, paham. Kemarin kamu sempat di-post ya sama Ibu Niluh Jelantik ya. Kamu tidak suka sama Bali tidak apa-apa. Kami juga tidak nyaman sama bule seperti kamu. Ngonten bolak-balik di Bali tapi merendahkan Bali. Bali akan lebih baik tanpa bule sepertimu. Kamu marah nggak? Gimana tanggapan terhadap postingan Ibu Niluh nih? Awal aku lihat ini sebenarnya kaget. Kaget juga. Iya, soalnya siapa yang ngasih tahu? Ada teman. Ada teman. Ngetag. Temen ngasih tahu ke kakaknya kasih tahu ke aku gitu. Terus sebenarnya aku awalnya kaget, padahal aku nggak pikir kayak aku merendahkan gitu. Jadi aku cuma pikir pengen ngasih tahu apa yang terjadi dan apa yang mengalami, menyampaikan realita gitu lah. menyampaikan gitu. Karena aku orangnya nggak bohong kalau misalnya bikin vlog atau apa Terus aku kaget, tapi aku sebenarnya pengen biarin aja. Aku sampai ngebalas sih sebenarnya. Tapi abis itu aku juga dapat komentar-komentar yang gak jelas gitu. Abis itu aku juga bikin video klarifikasi, penjelasan. Bisa ya penjelasan. Gitu. Dan aku juga bilang di video tersebut, aku juga ngerti banget dari Ibu Niluh bahwa dia khawatir tentang Bali. Kalau ada orang asing lagi, orang belum WNI, udah kayak menjelekkan Bali gitu. Tapi di postingan ini aku bukan merendahkan, tapi cuman kasih tahu realita gitu. Siapa tahu realitas untuk diperbaiki. Bener. Kalau sudah bagus kan yang untung juga Bali juga kan gitu. Karena gimana kita mau perbaiki kalau kita nggak tahu gitu. Kita harus kasih tahu. Kalau misalnya aku ngomong sama Bli, kalau misalnya Bli bilang, oh ya Barbie aku kurang suka sama misalnya cara ngomongnya, atau misalnya kalau bully Barbie pakai kata kasar misalnya anjing gitu. Aku kan dari mana aku harus perbaikinya kalau aku nggak tahu. Jadi Bli harus bilang ke aku, oke, mungkin next time aku akan gitu. Oke, siap. Makanya aku juga akan ngundang kamu ke sini kan. Nggak ikut menghujat kau, lo boleh Barbie kau ini gitu. Pergi kau dari Bali gitu. Buktinya bule Barbie masih di Bali, artinya dia masih nyaman di Bali gitu kan. Kamu kapok nggak di Bali? Gimana? Kapok nggak di Bali? Kapok itu apa main bahasa gininya? Kapok itu nggak tahu kapok. Artinya udah next nggak akan kembali lagi gitulah istilahnya. Enggak juga. Jadi sekarang aku udah lebih dari 1 bulan tinggal di Bali. Oh, lebih dari 1 bulan? Udah lebih dari 1 bulan. Kayaknya udah kurang lebih 1 bulan lah. Dan kan udah pindah dari tempat yang pertama, rumah pertama yang dimana kita sayangnya ditipu. Sekarang udah pindah ke villa lain. Dan aku seneng banget di situ. Aku ketemu orang Bali asli. Mereka ramah banget. Kalau makanya kamu viral kan karena orang Bali asli itu memang terkenal ramah orangnya, apalagi sama bule. Karena orang Bali itu dianggap itu terlalu mendewakan WNA, bule, turis asing gitu. Dengan fenomena mindset itu terlalu mendewakan turis, tiba-tiba banyak turis yang nakal-nakal ke Bali. Loh, kok gini gitu? Lah kok gini? Artinya shock.
Berarti Iya. berubah sedikit mindset sekarang terhadap bule gitu. Iya, karena aku juga punya kayak teman, mereka orang Bali asli, dan mereka juga bilang ya Bali udah sedikit berbeda gitu. Dulu mungkin 20 tahunan lalu semuanya sangat-sangat berbeda seperti sekarang. Terus aku juga punya teman Bali lagi, beliau dia katanya kalau misalnya orang Bali sekarang lebih apa ya, lebih bukannya mereka lebih punya bakat. Sekarang lebih punya bakat karena dulu mereka sangat dimanfaatkan sama bule dan justru orang Bali yang ditipu sama orang bule. Ya. Betul. Dulu bahkan masih ada yang sekarang seperti itu. Justru mereka yang ditipu sampai sewa-sewa villa kontrak itu kan. Iya, aku juga banyak baca berita tentang orang bule juga kayak misalnya disewa villa buat 1 bulan, tapi tiba-tiba tiap hari kayak punya penghasilan, jadi kayak what is it called, kurang legal gitu, pekerjaan kurang legal, banyak sekali kasus itu, dan makanya apa ya, mereka punya bakat sendiri, jadi mereka sekarang lebih keras sama bule karena mereka sudah tahu sifatnya. Kalau misalnya kita nggak punya bakat, ya kita dimanfaatkan. Ya, betul. Jadi orang Bali udah juga lebih keras sama bule gitu. Iya. Bukan lebih keras sih, lebih lebih filternya, lebih filter gitu loh. Lebih. Dulu kan udah bule pasti gini. Silakan, Sir. Iya. Halo gitu. Dikira baik semua gitu kan. Dia ternyata banyak juga yang jahat gitu kan. Benar. Aku juga nonton itu di videonya, kamu dibilang sombong, kamu dibilang jelek, kamu bilang orang-orang di Bali tidak ramah ini karena sempat dibilang sombong atau jelek gitu berarti. Iya. Jadi bukan cuma gara-gara itu, tapi kurang ramahnya kalau misalnya apa ya? Tidak diajak foto gitu. Bukan tidak diajak foto, malah senang. enggak malah senang, tapi kayak aku nggak apa-apa gitu. Karena aku juga pikir, kamu tahu nggak sifat orang Bali? Sifat orang Bali itu karena dia sudah merasa tinggal di tempat yang indah, banyak dikunjungi oleh seluruh warga dunia. Jadi warga Bali itu merasa artis itu biasa dia nggak terlalu kayak, bukan kayak orang di luar Bali gitu loh. Orang di luar Bali lihat artis pasti, wih, foto dulu. Orang Bali nggak gitu. iya. Ya, jadi dia itu biasa aja. Oh artis paling gitu aja. Siapa itu? Oh Raffi Ahmad. Ini biasa cuek dia. Iya. Kalau orang luar mungkin, oh Raffi Ahmad. Foto dulu gitu. Kalau orang Bali, oh si bule Barbie. Oh iya gitu. Memang. Jadi orang Bali itu kayak gitu. Jadi nggak terlalu mendewakan artis begitu kan. Justru aku juga pikir pas aku ke Bali, aku tuh lebih, wah biasa aja, aku di sini banyak bule, jadi mungkin aku nggak, orang-orang tuh nggak kenal aku, jadi aku tuh bisa misalnya nih mau keluarin sampah gitu, bisa mau keluarin sampah gitu, bisa. Nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu, tapi tiba-tiba keluar, oh ada yang ternyata ada yang bule tahu. Barbie gitu ya. Aku sampai kaget, kok bisa orang-orang tahu padahal di sini banyak bule. Gimana nggak tahu, di Trans TV tampil. Terus di acaranya Raffi Ahmad tampil. Podcast Deddy Corbuzier tampil. Siapa lagi? Dr. Richard Lee ya. Ada lagi? Banyak lah ya. Iya, jadi tapi aku kirain mukanya sama aja kayak bule gitu. Kok bisa ada yang kenal gitu. Jadi aku pikir di sini di Bali aku bisa kayak seenaknya, jadi nggak tertampil seperti sempurna gitulah. Kayak masalah cewek gitu. Tapi ada gitu. Iya. Tapi bukan kayak aku mau diajak foto, bukan gitu. Bukan banget.
Aku ngira karena gitu, apa boleh Barbie nggak tahu ya orang Bali itu cuek sama artis, selebgram gitu. Aku seneng kalau ada yang diajak foto, tapi kalau enggak, yaudah aku main-main aja sama kakak gitu. Ya, ya, ya. Banyak orang suka nipu, oke, sudah 2 kilometer 200.000 gitu diminta ya sama Grabnya gitu. Itu hampir semua ya begitu. Enggak semua juga, tapi ada Kenapa kan. kamu pakai gini nggak pakai aplikasi langsung di top up di sana? Karena itu sebenarnya bukan top up, tapi lebih ke apa ya? Kita mau naik Gojek, tapi kita nggak pakai aplikasi gitu. Oh. Kita mau naik Gojek, kita nggak pakai aplikasi. Terus ada di aplikasi kan harga, misalnya 7-8 ribu gitu. Oh, itu kesalahan dari ya itu. Kenapa emang? Jadi di Bali harus tahu ada pakai aplikasi, ada yang enggak gitu. Memang begitu. Kalau nggak pakai aplikasi bisa juga dilayani, tapi harganya memang beda, setahu aku. Makanya harus di awal itu ditanya. Iya, tapi Sempat tapi drivernya kan sendiri juga nggak bilang bahwa harganya mau harusnya diambil Daria 200 yang ribu. nanya, Om, Mas atau beli ini sama nggak harganya dengan aplikasi gitu. Harusnya Daria menegaskan di awal gitu. Oke. Kalau di awal tidak ditegaskan ya pasti Iya. dipalakin itu. Cuman aku pernah mengalami hal seperti itu waktu aku mau naik Gojek, kayak aku bilang, oh ini harganya begini ya 8 ribu misalnya atau 20 ribu. Ya, Gojeknya bilang ya. Pada akhirnya udah sampai mau ambil lebih. Oh, ada Gitu. juga yang begitu ya? Ada. Tapi sekali lagi bukan semua orang. Bukan semua. Iya. Oke, siap. Tapi banyak. Bukan Sering. sering, tapi nggak semua Nggak orang. semua, oke. Terus selain di Bali, di Bandung pernah juga ada yang begitu, di Jogja gitu ya? Ada ya nggak yang gitu? Kalau driver? Oh nggak? Aku kalau misalnya aku jujur ya nggak pernah. Nggak pernah? Aku jujur nggak pernah. Aku di kota-kota lain di Indonesia seperti itu. Seperti itu nggak pernah? Oh karena mungkin di Bali banyak bule kan? Iya. Bule yang kaya-kaya itu ya manfaatin aja nih. Dikira semua sama gitu kan? Oh ini nggak boleh ya? Berarti soal umur ya? Kenapa nggak boleh? Karena kebanyakan orang suka ngejudge. Kalau misalnya mereka tahu, Apa emangnya umur, kalau hubungan umur sama judge tuh? enggak, soalnya kalau misalnya nanyain umur, misalnya nih aku umurnya 30 tahun. Misalnya nih, oh udah tua, belum nikah gitu. Kayak ada yang ngejudge. Atau misalnya aku Emang kenapa kalau di judge begitu? Iya, soalnya aku bentar lagi Baperan? ada. Jadi kalau misalnya aku bentar lagi ulang tahun nih. Ulang tahun ke? Enggak, aku masih rahasiakan, tapi siapa tahu nanti di-spill. Oke. Mungkin ulang tahun ini di-spill, tapi ya. Dirayain di Bali? Iya. Di Bali? Iya. Oke. Karena kan 1 minggu lagi. Oh 1 minggu lagi ulang Iya. tahunnya? Oke. Kalau aku nebak sih kamu 20-an lah paling. Mungkin gitu ya. Ya, mungkin. Kenapa ya? Kenapa banyak orang suka kepo sama umur ya? Nah itu orang Indonesia itu. Orang Indonesia pertama kenalan apalagi sama cewek kan. Umur kamu berapa? Kalau lebih di bawah aku berarti bisa dideketin. Kalau di atas aku aduh. Tante-tante ini gitu. Ya ampun. Kamu di yang jelas oke gini aja nah, umurnya di atas 20 pasti ya. Oke, di bawah 25. Oh, Ya. akhirnya boleh Barbie sepil umur di sini. Di bawah pertama 25. kali nih ya. Di tempat lain kan enggak ya? Rahasia kan kamu bilang gitu kan? Ya, nggak pernah. Tapi yang jelas mungkin di bawah 60 ya jelas. Orang-orang pasti tahu, tapi di sini kita bilang bawah 25.
Oke, di bawah 25, berarti 20-an lah. Bener kan itu kan? 21, 22, 23, 24. Iya, segitu. Berarti bawah 25, di atas 20. Siapa tahu. Ah, Yang penting belum nikah aja. serius belum pernah nikah? Nggak, Belum aku nikah yang kedua kalinya mungkin? nggak, aku belum janda piring. Belum janda piring? Iya, belum. Serius? Iya. Kawin? Maksudnya Nikah kan belum, kawin? oh, belum Oh ada masa? Masa? nggak, belum ada jodohnya. Kawin sama nikah kan beda. Iya, emang. Tahu kan? Tapi belum ada pacarnya. Nikah kan belum, kawin? Belum. Masa? Belum. Masih virgin dong berarti? Sebenarnya itu privasi. Privasi. Tapi aku apa ya? Itu mungkin lebih ke privasi. Oke. Nanti banyak yang nggak mungkin gitu. Iya. Tapi ini yang tadi itu boleh di ini? Yep. Nggak apa-apa kan? Yang penting kan Daria nggak jawab kan ya. Karena orang Indo tuh suka pertanyaan-pertanyaan yang marah ke sana kalau ngundang cewek gitu. Kamu kayak podcastnya Om Deddy kan? Aku nonton yang beliau ngundang cewek yang gini itu. Ukurannya berapa itu? Waduh, Oh. Om Deddy ukurannya berapa gitu? Open BO nggak gitu. Kalau Om Deddy itu ganas-ganas itu pertanyaannya kalau berdua kayak gini nih. Aku aja nggak bisa nanya gitu nih gitu. Nah di Bali kan sekarang juga ada isu bule juga banyak yang buka apa namanya open BO lah istilahnya, to the point-nya. Sempat viral itu. Mungkin gara-gara viralnya ada bule di Bali yang open BO kayak gitu, ada sehingga adanya kalimat berapa tarif semalam sama Daria. Ya jadi Daria harus paham juga kan. Karena ada juga bule di Bali yang memberikan harga. Iya, tapi sebenarnya aku harus sih paham. Cuman itu sama aja seperti kalau misalnya ada cewek yang bilang, oh semua cowok sama aja. Tapi nggak semua cowok kan sama aja gitu. Jadi kita bisa paham. Cuman harusnya menghargai juga kan. Harusnya, iya. Tapi kalau dicuekin aja kan nggak apa-apa kan? Dicuekin ya nggak apa-apa. Tinggal bilang no gitu. Ya tapi nanti kalau misalnya kita jawab, justru mereka, wow, mau gitu. No, Jadi dijawab terus, oh, oke, segini gitu. Ya, 10 juta. Gitu. Jadi malah kalau dijawab malah ribet ya. Iya bener. Kalau nggak dijawab kesel gitu ya. Jadi nggak ada apa ya sisi keluarnya gitu. Tapi nggak ada niat emang gitu. Daria nggak ada niat emang seperti itu. Jadi orang baik aja gitu. Tapi jujur ya, sorry nih ya. Aku buka Instagramnya Daria. Ini kan? Tapi kalau aku klik di sini kok isinya kayak gini-gini nih. Gimana ini? Mana? Nah ini. Itu orang. Nggak tahu ini orang, nggak tahu, aku nggak tahu caranya blokir. Coba aku nggak tahu cara blokirnya mereka gimana. Instagramnya boleh Barbie. Aku iseng tadi kan. Ah, Oh segini aja postingannya dia, iseng buka di sini siapa yang ngetek dia, waduh gede. Waduh nggak, tapi gede. kan bukannya aku. Bukan gitu. ya, bukan kamu kan. Tapi orang kayak nggak mungkin tahu, numpang pansos ya, dengan orang cara random aja gitu. random. Tapi ada caranya mengatur itu biar nggak gini mungkin ya. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku udah cek gimana sih caranya orang-orang ngetek gitu. Nggak tahu. Ini postingan ini bisa ada di sini kan, tinggal dia nge-tag bule Barbie aja kan muncul di sini dia ya. Sebenarnya ada settingannya di Instagram. Mau kamu di tag sama semua orang atau sama temanmu aja atau sama bukan siapa-siapa. Nah terus
Aku kan pengen di tag sama semua orang kalau misalnya ada kayak foto-foto atau jedak-jeduk yang bikin gitu pengen di tag, tapi malah justru ini yang di tag. Aku juga pernah jadi korban itu dulu kan. Baru lihat di tanda itu terus waduh kok gini-gini muncul nih gitu. Jadi mungkin karena dia ingin niat pansos saja kan, numpang siapa tahu ada yang di sana kan biar bisa promosi gitu kan. Kayak ada juga kripto gitu, hal-hal seperti itu di tag. Sebenarnya bisa dihapus itu, bisa. Ribet banget di tiap postingan. Tiap gini ya? Iya. Oh, Ribet. Oke. Kalau makanan Bali pernah nyoba? Oh enggak, Bali kan identik dengan makanan babi ya. Enggak makan babi? Sejak gue udah pindah ke Indonesia udah nggak makan babi. Dulu makan. Berarti nggak bisa dong makan sate Pan Bingin. Nah, ini sponsor utama Ajak Bali ini Pan Bingin. Oh. Pan Bingin ini sate babi ini. Enak sekali padahal, cuman aku nggak sediain di sini karena tahu bule Barbie nggak makan babi kayaknya. Bener. Gitu. Nanti kalau aku suruh kamu makan babi dihujat seluruh Indonesia nanti. Bu anjing bule Barbie gitu. Keluar kau dari Indonesia gitu. Enggak kan, itu kan babi itu kan semua orang punya kebebasan sendiri untuk makan babi atau enggak. Itu kan pilihan semua masing-masing. Tapi masa nggak makan babi? Kan di enak. Jerman pernah makan. Di Jerman pernah? Iya, di Jerman gimana? selalu Suka makan. nggak? Enak nggak? Suka. Iya suka. Tapi sekarang udah di Indonesia udah kayak nggak mau makan lagi gitu. Mau palingan cuman tapi nggak ada yang tahu gitu mungkin. Enggak. Enggak mah. Aku lebih suka bonteng. Apa itu bonteng ya? Itu timun. Oh timun. Iya kayak rujakan gitu sama bonteng. Tuh lebih enak. Beli harus cobain. Emang. Itu kalau Barbie bisa diundang di TV itu emang viralnya dulu gara-gara apa sih pertama? Maksudnya video pertama yang viral. Ya. Oh itu interview sih. Interview di Jalan Braga di Bandung. Aku tanyain orang, kalian mau nikah dari orang dari negara mana? Itu video yang pertama viral 1 juta views. Aku langsung gitu. Abis itu aku bikin kayak konten makan, konten explore atau konten lip sync ada, kayak jedak-jeduk ada gitu, semuanya ada gitu. Pertama kamu mau bikin podcast kan aku? Enggak podcast tapi lebih ke tanya jawab aja. Iya, tanya jawab aja. Tapi judulnya kan podcast gitu kan? Enggak. Oh enggak. Itu TikTok. Oh TikTok. Iya, YouTube okay. aku baru aja mulai bikin 1 tahun lalu. Oke. YouTube Instagram awalnya, habis itu aku main TikTok, habis itu YouTube. Siap. Nah, terus kenapa kok bisa cepat sekali? Masih menjadi pertanyaan orang-orang ini kan sebenarnya. Kok bisa cepat banget bahasa Indonesia gitu? Bisa bahasa Indonesia. Mungkin banyak temen orang Indonesia. Jadi suka nongkrong gitu. Terus suka denger logatnya. Oh, gini ya. Berarti kan kalau setahu aku kalau mau belajar bahasa orang lain atau negara lain itu harus sering komunikasi. Iya. Oh berarti karena keseringan komunikasi sama orang-orang Indonesia jadi cepat bisa gitu ya. Bener, jadi aku suka banget ketemu orang baru gitu, ngobrol baru, kayak nge-share apa-apalah. Terus kalau misalnya kita sudah ngerti budayanya itu lebih gampang untuk belajar bahasa. Ya, jadi mungkin banyak baca sama belajar, habis itu praktikin gitu. Oke. Kalau di Bali sudah di mana aja pernah? Daerah mana aja? Seminyak, Kuta, Ubud. Ubud pernah. Canggu sekali. Resto makan pernah. Semua tempat pernah. Nah, kesan berarti dari semua tempat itu kesannya negatif ya? Nggak semua, tapi kebanyakan. Jadi mungkin waktu aku bikin blognya itu kan juga 2 minggu lalu. Ya. Nah terus itu aku baru 2 minggu juga di sini. Dan abis itu sekarang aku tinggal. Sekarang udah lebih bagus. Sudah lebih ya, bagus. Karena aku ketemu misalnya nih orang yang
aku udah sebut 3 kali, tapi orang yang nyewa bukan rumah, villa baik banget, asli baik banget. Sama juga aku makan di resto, udah ke lebih banyak tempat, udah juga lebih ini. Iya. Tapi tetap aja lihat dari luar banyak banget yang suka pukul-pukulan. Tetap masih ada yang gitu ya. Tetap. Di tempat mana yang dari semua itu yang paling Daria suka di Bali? Paling suka ya. Paling suka itu di mana? Kuta? Enggak. Ada tempat-tempat bagus di Kuta. Mungkin resto enak aja. Karena hobi makan. Ya, hobinya makan. Jadi yang penting makanannya enak. Oh, udah suka. Tempatnya nggak ada yang suka. Paling suka gitu. Di Nusa Penida pernah nggak? Yang di Oh, aku pernah ke Nusa Dua Beach. Itu juga bagus. Oke. Yang nyebrang pantai itu di Nusa Penida? Iya, kayaknya. Pernah? Kayaknya pernah. Oke. Kelingking Beach itu kalau nggak salah namanya itu. Aku Kalau air terjun suka nggak? Air terjun. Air terjun suka nggak? Wisata air terjun. Oh, kayaknya belum pernah. Belum di pernah Bali. ya. Tapi sebenarnya aku tahu banyak tempat, cuman nggak tahu namanya. Oh gitu. Ya, itu tapi makanya aku tanya air terjun gitu belum pernah. Kalau persawahan gitu suka nggak? Persawahan. Persawahan tuh apa? Apa yang padi tahu nggak? Rice. Oh, rice field. Iya. Oh iya suka. Iya. Oh, di daerahku itu ada Ceking namanya. Oh, Beli tinggalnya di mana? Di daerah Ceking. Ceking. Tegalalang, Ubud. Oh, Ubud. Ubud ke utara lagi dikit, di sana saya tinggal. Kamu masih WNA atau sudah WNI? Masih WNA. WNA? Iya, masih WNA. Tapi kan kita harus tinggal 5 tahun dulu di Indonesia. Habis itu kita bisa apply buat kitab. Atau kita nikah aja sama orang Indonesia. Maunya nikah sama orang Indonesia? Boleh, tapi yang penting sebenarnya bebas orang mana, tapi yang penting orangnya baik. Oh, orang Bali suka nggak? Ada, aku nggak bebas orang mana gitu. Oh, nggak harus orang Bandung, Ya, Jakarta, Bali. enggak. Kalau menurut kamu cowok-cowok Bali itu gimana? Belum aku pernah belum pernah kenalan sama cowok Bali. Belum. Kecuali sama Bli Erwin gitu ya. Enggak kayak kalau gini ketemu langsung pernah, tapi Oh kayak gitu. ngedate Belum ada pernah dekat maksudnya. Iya. Oh. Kayak deket pendekatan gitu nggak pernah. Oke. Emang suka cowok yang sawo matang black kayak gue ini? Iya. Atau yang putih gitu? Enggak, kan kalau misalnya mau perbaiki keturunan harusnya kan lebih hitam. Oh ya gitu. Kan? Oh berarti Daria mau perbaiki keturunan? Iya. Ya, Oh jadi mau punya keturunan yang lebih sawo matang gitu ya? Jadi biar kayak gini anaknya kan akan cakep, sehat gitu kan. Oh gitu. Ya. Oke. Terus sukanya sama yang gini, yang masih muda atau yang sudah tua? Yang penting lebih tua dari aku aja gitu. Lebih tua dari aku. Iya. Oke. Dan mapan, duitnya banyak gitu. Jangan buaya aja gitu. Oh, oke. Yang itu nggak harus kaya-kaya banget. Enggak. Yang penting bisa berkecukupan lah itu. Bener. Dan tidak buaya. Betul. Tan terkenal banget kalau bule itu emang nggak suka sama cowok yang buaya. Tapi satu sisi aku denger loh kok bule itu freestyle, gaya hidup lifestyle-nya kok kayak gitu, seks bebas kayak gitu kan. Itu gimana itu ya? Karena sebenarnya aku juga kurang suka. Aku bule tapi aku nggak suka sama budaya bebas ini. Gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kayak pergi clubbing terus habis itu udah kejadian gitu, nggak suka aku. Jadi nggak semua bule juga, tapi banyak bule. Banyak bule yang begitu ya. Siap. Nggak bisa terhitung dari aku gitu. Oke. Terima kasih bule Barbie.
hatur nuhun. Sudah datang ke Studio Jack Bali. Mohon maaf, Studio Jack Bali paling berantakan mungkin dari semuanya. Gak apa-apa. Maklum saya bukan konten kreator yang sekaya mereka soalnya. Mudah-mudahan nanti bisa gitu kan. Ya, Kan semangat baru- juga kontennya. Siap. Mungkin kalau di Bali kalau panggil orang cowok itu panggil beli gitu. Dianggap di inilah dianggap oh ini boleh ramah beli gitu. Beli. Beli. Kalau udah tua banget ya Pak. Kalau masih muda ini beli panggil. Terus kalau misalnya mau beli sesuatu, mau beli. Beli saya mau beli gitu. Oh. Beli mau jangan beli mau beli gitu. Beli saya mau beli gini. Atau panggil Pak aja boleh lah nggak apa-apa. Cuman orang Bali senang dipanggil beli gitu. Beli. Beli itu artinya kakak. Oh, gitu. Nah, beli itu artinya kakak. Kalau cewek? Cewek adik gitu. Oh, Dek. Adik gitu. Oh, Dek kan lebih muda. Oh, kalau cewek maksudnya mbok. 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 Oh, Mbok. Mbok. Makanya aku panggil Ibu Nilo di sini kan Mbok kan. Mbok Nilo gitu, Mbok. Kalau udah tua baru Bu gitu. Kalau nyapa orang Bali secara publik itu semeton dipanggil biasanya. Semeton. Om Swastiastu semeton gitu. Coba bilang gitu nanti kamu biar disenangin sama orang Bali. Om Swastiastu semeton Bali gitu. Coba pelan-pelan. Om Swastiastu semeton Bali gitu. Om Swastiano. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastio. Aku tulis ya. Ya. Om Swastio. Ya ampun. ini. Om Swastiastu. Top. Apa Om lagi? Swastiastu semeton gitu. Om Swastiastu semeton beli mbok. Ulang. Tulisannya Tulisannya nggak bisa baca. nggak bisa baca. Ini maklum aku keluarga dokter soalnya. Sorry nggak bercanda. Oke, Bule Barbie, terima kasih sekali lagi sudah mau datang ke sini. Semoga selalu sehat lah. Amin. Beli juga sehat selalu dan semangat untuk bikin kontennya Ya, aku mau di podcast Jack Bali. Iya. Oke, terima kasih ya. Thank you. Terima Pokoknya kasih. tetap sehat dan hati-hati di jalan. Amin. nanti. Thank Oke, you. Siap.